Nah, sepanjang Oktober 2025, sederet kasus perundungan kembali mencuat ke publik. Sumatera Selatan menjadi korban perundungan oleh temannya dan diduga menjadi korban bullying. Kasus perundungan di tanah Tindak air penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Pemirsa, tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa sosiologi Universitas Udayana yang meninggal akibat bunuh diri menuai sorotan. Bukan cuma soal tragedi meninggalnya seorang mahasiswa, tapi juga soal matinya empati sejumlah Screenshot mahasiswa. chat yang beredar, sosok Timothy disamakan selebgram Bahkan kekerasan fisik itu kerap terjadi tidak hanya di kasus Timothy. Perundungan atau bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok ke orang lain yang lebih lemah secara fisik, mental maupun sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menyakiti, mempermalukan, dan menakut-nakuti korban. Yang pertama adalah bullying fisik, ya ini seperti memukul, menendang, atau merusak barang orang lain. Yang kedua adalah bullying verbal, lewat ejekan, hinaan, atau ancaman. Yang ketiga adalah bullying sosial, ini ketika seseorang dijauhi dari lingkungannya. Dan yang terakhir, di masa kini yang sangat global dan penuh digital, terjadi sebuah bentuk bullying, yaitu cyberbullying. Ini adalah sebuah tindakan perundungan yang terjadi di media sosial ataupun dunia maya. Bisa terjadi di mana saja, kapan saja, melalui pesan, unggahan media sosial, maupun komentar. Yang saya kenal tentang bullying itu merupakan penjejekan yang dilakukan secara langsung, baik itu fisik ataupun dengan kata-kata seperti di lingkungan sekolah ataupun lingkungan organisasi dan yang lainnya. Dan ke cyberbullying itu adalah pengejekan yang dilakukan kepada seseorang melalui media sosial seperti melalui komentar ataupun dengan pembuatan video-video yang mengejekkan orang tersebut. Kalau bullying itu dia bisa terjadi langsung, jadi bisa verbal, bisa fisik, bahkan bisa kena mental juga. Kalau cyberbullying itu dia bully yang lewat sosial media, jadi tindakan bullyingnya itu nggak secara langsung, seperti misalnya hate comment gitu. Tentunya sangat tidak baik karena bisa mengganggu psikis seseorang, kemudian menyebabkan orang tersebut menutup diri dari lingkungan luar. Selain kalau misalnya kasus cyberbullying yang baru saya dengar itu juga di siswa, karena itu ada pada kasus Timothy. Bullying kebetulan teman saya sendiri pernah, jadi dia nih anaknya tuh kayak suka bikin video-video kayak gitu, suka kayak ngeplok-ngeplok. Banyak yang support dia, cuma ada juga beberapa yang bully dia, misalnya kayak lewat komentar, bilang kalau misalnya editnya jelek, ada suaranya jelek. Jadi dia nih merasa dirinya tuh rendah banget pasti komen di head comment sama orang. Setelah si Timothy ini meninggal pun dibully kan, dan aku tuh sadis banget. Timothy ini sudah seharusnya dibawa ke jalur hukum biar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang pembuli bahwa efek dari pembulian itu merugikan orang yang dibully dan juga bisa merugikan bagi dia sendiri. Bullying dan cyberbullying sama-sama meninggalkan luka, tetapi bentuknya berbeda. Dampak dari bullying seperti psikologis, emosional, prestasi yang menurun, dan fisik yang kurang sehat. Nah, dampak dari cyberbullying ada 5. Yang pertama, luka yang terasa lebih dalam karena komentar buruk yang bisa menyebar dengan luas. Yang kedua, tidak adanya rasa aman. Yang ketiga, gangguan mental. Yang keempat, tidak adanya rasa aman di internet. Dan yang terakhir, reputasi yang terganggu. Tips mencegah bullying. Kita semua mempunyai peran untuk mencegah bullying. Yang pertama, berani bicara. Jangan diam saja kalau lihat bullying.
kedua, jadilah teman, bukan penonton. Yang ketiga, bijak dalam media sosial. Dan yang terakhir, mulai dari diri sendiri. Hargai perbedaan dan menunjukkan empati. Nah, hal yang harus kita lakukan ketika kita terkena bully, yaitu kendalikan emosi kita. Jangan berikan reaksi terhadap sang pelaku. Sebisa mungkin, batasi jarak dan interaksi terhadap sang pelaku. Jika pelaku melakukan tindakan yang melampaui batas, kumpulkan semua bukti dan cari dukungan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau pihak-pihak yang berwajib. Yang penting, jangan hadapi ini semuanya sendirian. Bullying bukan sekedar bercandaan, tetapi pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Setiap bentuknya, fisik, verbal, sosial maupun digital, semuanya meninggalkan luka yang nyata. Sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Pencegahan dimulai dari berani berbicara dan menolak diam. Jika jadi korban, tetap tenang, cari bantuan, dan ingat, kamu tidak sendirian. Ya, empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial harus hidup dalam diri setiap warga. Bersama, kita hentikan perundungan dan mewujudkan Indonesia yang beradab, damai, dan saling menghargai.